صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rizki yang berlimpah, dan diberi umur yang panjang. Amin, amin Allahumma amin. Kisah baginda Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat, perlu kita ketahui sebagai umat Islam. Pasalnya, Nabi Muhammad SAW adalah junjungan bagi setiap muslim, dan merupakan sosok utama dalam sejarah agama Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas 6 hal yang perlu diketahui tentang makam baginda Nabi Muhammad SAW. Makam baginda Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi dan merupakan tujuan utama bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sebab, tempat ini memiliki arti penting bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Makam baginda Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah. Makam Rasulullah merupakan kamar beliau dan istrinya Aisyah. Dulu, sebelum diperluas, makam baginda Nabi Muhammad dinamakan Maskuran. Setelah Masjid Nabawi diperluas, makam baginda Nabi masuk di dalam bagian masjid dengan kubah berwarna hijau. Di samping makam baginda Nabi Muhammad SAW, terdapat makam 2 sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Berikut ada 6 hal yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam tentang makam junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. 1. Pagar emas. Makam baginda Nabi Muhammad SAW dibatasi oleh pagar tinggi berwarna keemasan, yang berhias kaligrafi. Pembatas pagar emas merupakan sisi depan dari ruang kamar baginda Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. 2. Rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baginda Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah Aisyah. Aisyah tinggal di rumah kecil nan sederhana, di samping Masjid Nabawi. Rumah Aisyah dan Hafsah terletak di dalam kamar suci tersebut, dan berdekatan satu sama lainnya. Mereka biasa berbicara satu sama lainnya. 3. 3 lubang di pembatas emas. Terdapat lubang untuk mengintip ke dalam kamar suci tersebut. Namun, makam baginda Nabi Muhammad SAW tidak terlihat. Lubang terbesar menghadap makam baginda Nabi Muhammad SAW. Lubang tengah menghadap makam Abu Bakar, dan lubang kanan menghadap makam Umar bin Khattab. 4. Tembok yang mengelilingi makam.
Dinding ruang terbuat dari batu hitam dan atapnya memiliki kubah hitam kecil yang disebut kubat Anur. Kamar suci atau makam baginda Nabi Muhammad SAW tidak memiliki gerbang, dan benar-benar tertutup dari luar, kecuali sebuah jendela kecil di kubah yang terhalang oleh pagar emas di bagian depan. Tembok tersebut dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz pada 91 Hijriah, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke kamar suci itu. 5. Dibangunnya dinding tambahan. Makam baginda Nabi Muhammad SAW kini diberi tembok pembatas, tak ada pintu ataupun jendela. Sultan Nuruddin Zengi membangun tembok tebal dari timah cair di sekitar makam baginda Nabi. Tembok tersebut dibangun setelah ada insiden upaya orang Nasrani yang hendak menggali makam baginda Nabi Muhammad pada tahun 1164 Masehi atau 554 Hijriah. Namun, upaya pencurian dan penggalian makam baginda Nabi bisa digagalkan. Tercatat sudah beberapa kali makam baginda Nabi akan dicuri pada masa itu. 6. Baginda Nabi Muhammad SAW dimakamkan persis di tempat beliau wafat. Makam baginda Nabi Muhammad digali di bawah tempat tidur, di mana beliau wafat. Terdapat perdebatan di antara sahabat saat hendak memilih lokasi untuk memakamkan baginda Nabi. Sebagian sahabat menyarankan agar menempatkannya di mimbar tempat beliau menjadi imam sholat. Beberapa dari mereka ada yang mengatakan untuk menempatkannya di Baqi. Akan tetapi, Abu Bakar datang dan menengahi perdebatan tersebut. Abu Bakar berkata bahwa dia mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seorang nabi tidak pernah dikubur di tempat lain selain di tempat di mana beliau tinggal. Kini lokasi rumah baginda Nabi Muhammad SAW menjadi komplek makam baginda Nabi beserta 2 orang sahabatnya. Demikianlah 6 hal yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Semoga kita semua bisa berkunjung ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Amin ya robbal alamin. Salam sedulur selawase.